Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Umar sehat, berkat dari semua anak-anak dan orang tua dan teman-teman. Memberi doa sehingga Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Umar? Ya, saya juga alhamdulillah diberikan kesehatan. Ini juga berkat doa dari semuanya, sehingga kita berdua bisa sehat semuanya. Nah, anak-anak semuanya, karena anak-anak diberikan kesehatan, Pak Ahmad, Umar juga dalam keadaan sehat, Bapak Ibu kalian insya Allah juga diberikan kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan tersebut ya Bu Maria. Karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, anak-anak. Jangan lupa kita selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kita selalu pakai masker, kemudian mencuci tangan, ya, menggunakan sabun kurang lebih selama 20 detik. Dan yang berikutnya adalah menjaga jarak. Nah, ketika menjaga jarak ini, hendaknya kita menghindari kerumunan ya Bu Maria. Ya, anak-anakku semuanya, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi, kita bersama lagi setelah kita penilaian tengah semester ya Bu. Iya. Nah, kali ini kita sudah masuk pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Nah, anak-anak semuanya, teknologi itu macam-macam. Ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, ya, yang sangat berkembang. Ada juga teknologi pangan. Nah, ini ada pangan, ada transportasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, nah, hari ini kita akan pelajari pada subtema yang pertama tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak semuanya, pangan merupakan kebutuhan kita yang harus terpenuhi, atau boleh yang dikatakan dengan kebutuhan primer ya Bu. Nah, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok. Kalau kita nggak pangan, nggak makan, mungkin kita ya tidak bisa hidup ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan produksi pangan. Anak-anak semuanya, produksi pangan itu bisa berupa hasil pertanian, ya, ada padi, ada jagung, ya, sagu dan sebagainya. Tapi juga bisa berupa hasil peternakan ya Bu Maria. Bisa. Ada kambing, ada ayam, ada sapi, juga perikanan ya Bu Maria. Nah, pokoknya apa yang kita makan itulah yang dinamakan pangan. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua. Nah, tentu ada tujuan belajar yang tidak kita capai. Apa tujuan belajar kita hari ini? Ini dia. Yang pertama, anak-anak mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Bertukar informasi mengenai isi dan teks tersebut dengan tepat. Yang ketiga, melengkapi informasi dari teks bacaan dengan tepat. Yang keempat, mengetahui makna keberagaman individu dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keenam, mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita amati gambar berikut. Anak-anak semuanya, ini kalau kita lihat adalah produksi pangan ya Bu ya. Iya. Ini
tambak ikan bandeng. Ini tambak ikan bandeng. Ini sedang memanen ikan bandeng. Wah, menyenangkan sekali ya Umar ya. Nah, setelah dipanen, tapi sayangnya ikan bandeng itu ya hampir semua produksi pertanian itu tidak tahan lama Umar. Kalau dibiarkan cepat membusuk, maka tidak bisa kita gunakan untuk cadangan makanan di hari-hari berikutnya. Nah, ini seperti ini setelah dipanen. Nah, supaya bisa menjadi cadangan makanan kita, ya bisa bertahan lama, maka harus kita upayakan ya dengan menggunakan pengolahan. Nah, yang kita kenal dengan apa? Industri pangan. Nah, anak-anak semuanya, bandeng kalau di Semarang ini sangat terkenal ya, dibuat menjadi bandeng presto. Itu menjadi makanan khas kota Semarang. Nah, ini seandainya anak-anak masuk itu kita ajak ke pabriknya bandeng presto ya Bu Maria. Kita bersama-sama melihat ke sana cara pengolahannya bandeng. Nah, karena kita hari ini nggak bisa bertemu, maka kita cukup baca teksnya ini saja ya Bu Maria. Nah, sekarang silakan anak-anak dibuka bukunya pada halaman 13. Akan dipandu Bu Mar untuk membacanya hari ini. Mari anak-anak kita membaca bersama, bisa anak-anak mengikuti di halaman 13. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal ini yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Jadi lama ya Bu? Iya, karena tadi Pak pengolahan tadi dibuat bandeng presto. Ya, kalau bandeng biasa tidak diolah, sehari sudah basi. Sehari sudah basi. Tapi di presto ya minimal bisa 5 hari. Bahkan kalau dibungkus plastik dengan kedap udara bisa mencapai 3 bulan. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita perhatikan teks ini. Ini teksnya sengaja dibuat berwarna-warni. Ini karena Pak Rahmat akan menyampaikan bahwa setiap ini ada teks ini ada beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf sengaja saya berikan makna yang berbeda. Nah, apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat menjadi satu. Ya. Nah, ini yang berwarna hijau ini satu paragraf. Anak-anak bisa lihat di bukumu juga berwarna hijau, itu satu paragraf. Kemudian yang berwarna merah juga satu paragraf. Kemudian yang terakhir yang berwarna biru ya Bu Maria, ini juga satu paragraf. Anak-anakku semuanya, setiap satu paragraf ini mempunyai kalimat utama atau gagasan pokok ya Bu Maria. Nah, mana gagasan pokoknya? Nah, kita cari di sini. Kita perhatikan baik-baik. Ini yang paragraf pertama kayaknya yang paling atasnya Bu Maria. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Ini gagasan utama atau kalimat pokok. Yang lainnya merupakan kalimat pendukungnya. Kenapa dikatakan kalimat pendukung? Karena
ini menjelaskan dari kalimat yang pertama, menjelaskan isi dari kalimat yang pertama, ya. Nah, di sini menjelaskan tentang panci presto. Nah, dengan menggunakan panci presto. Nah, sekarang panci presto itu apa? Nah, ternyata panci presto itu bisa menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Nah, dari situ, nah ini kan menjelaskan dari pokok kalimat tadi atau kalimat pokoknya tadi. Jelas ya anak-anak ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kalimat pendukung. Jelas anak-anak? Di sini tentu ada ini. Nah, mana ya Bu Maria? Yang paragraf kedua, coba yuk dicari. Ya. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ini. Itu yang dinamakan pokok kalimat. Ya, jelas anak. Tentu yang ketiga juga ada. Iya, tapi Pak Ahmad tidak akan nyampaikan semuanya. Cari mana yang sekarang kita pokok kalimat. Kita masukkan ke dalam tabel ya Bu Maria. Iya. Ini teksnya. Informasi yang didapat tadi apa? Nah, yang pertama tadi udah disampaikan Pak Ahmad sama Bu Mar tadi. Yang kedua juga sudah ya Bu Maria. Sudah. Kemudian yang ketiga apa informasinya? Nah, silahkan kamu tuliskan di sini. Nah, jelas ya anak-anak ya. Kamu tuliskan. Tentu ketika menulis harus memperhatikan ejaannya ya Bu Maria. Kalau awal kalimat juga harus menggunakan huruf besar, ya. Ada koma juga harus ada fungsi koma, ada titik harus dikasih titik dan sebagainya. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita lihat bersama-sama anak-anak, ini teman kita Siti, Dayu dan Lani ya Bu, sedang makan. Ini semuanya ternyata ini sebenarnya menikmati buah. Ini si Lani itu makan apel asli, masih utuh, belum diolah. Tapi si Dayu ini makannya sudah berbentuk roti, Mas. Hasil pengolahan sudah diolah. Siti ini malah berupa minuman. Ini jus buah ini buah. Ini berarti jus apel, sama-sama makan apel tapi caranya berbeda-beda. Barangkali Siti tidak bisa makan atau tidak suka makan apel secara langsung, ya, tapi dibuat jus. Nah, Lani sukanya makan buah segar yang masih utuh. Nah, ini si Dayu dia lebih suka kalau dibuat kue, caranya berbeda-beda, tapi anak-anak walaupun berbeda-beda seperti ini, kita tetap harus bersatu, tidak boleh saling mencela. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Ini kebiasaannya berbeda-beda. Bu Mar dengan Pak Rahmat juga berbeda ya Bu Mar ya. Tapi saling menghargai. Nah, anak-anak semuanya, sekarang apa yang kita makan, apa yang dimakan ini, itu ada yang merupakan hasil produksi pertanian, ada yang pengolahan teknologi pangan. Sekarang anak-anak, silahkan kamu perhatikan ini. Ada ayam, ada sosis, ada apel, ada ini apa ya Bu ya? Ini apa ya? Sarden ya Bu ya? Iya, sarden. Ada roti, kue, ada susu. Nah, ini yang mana? Yang termasuk makanan hasil teknologi pangan dan yang bukan hasil teknologi pangan. Artinya belum diolah, masih dari pertanian. Nah, belum diolah sama sekali. Nah, silahkan kamu tuliskan di sini. Kamu masukkan di dalam kolom ini. Tugas berikutnya anak-anak, masih ada tugas ini Bu Mar? Setelah ini. Ya, anak sudah paham belum? Makanan hasil teknologi pangan. Jadi sudah diolah seperti tadi, kedelai tadi diolah menjadi bisa tahu, menjadi tahu, bisa menjadi susu, bisa menjadi tempe, menjadi kecap, ya. Dan itu termasuk hasil pengolahan. Kalau yang masih utuh kayak mangga misalnya, mangga masih utuh, ya. daging
masuk daging, belum diolah menjadi sosis, menjadi nugget, menjadi itu ya. Nah, anak-anak semuanya, nah sekarang kalian boleh bertanya kepada teman-teman kalian, makanan apa yang paling kamu sukai? Silakan kamu telepon. Ya, telepon ke teman-teman. Tugas ya. 5 orang ya, Bu Maria? 5 orang. Temanmu ya. Nama siapa, kesukaan. Halo. Dina, kamu makannya sukanya apa? Kita tulis nama Dina. Makan kesukaannya apa? Oke, jelas ya. Jelas. Nah, baik anak-anak semuanya. Kalau kita lihat tadi, tentu pertanyaanmu ke teman-teman tadi akan timbul pertanyaan seperti ini. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama dari 5 orang tadi? Kemudian, apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Itu nanti tergantung hasilnya dari pekerjaanmu tadi. Tadi yang kamu telepon kemudian temanmu tadi. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar ternyata apa? Sama atau berbeda? Kamu tinggal milih. Ya. Kemudian setiap orang memiliki kebiasaan berbeda atau sama. Kamu tinggal milih sesuai dengan data yang sudah kamu dapat. Ya, anak-anak semuanya. Nah, setelah tugas itu berakhir, maka ini kata si Dewi. Dewi apa Lani ya? Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Pak suka makan bakso. Kemarin suka apa kemarin? Sama Pak. Panas Pak bakso. Sama. Ya. Tapi ada yang suka nasi goreng. Iya. Ada yang suka dengan sate, ya bermacam-macam ya. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Iya. Apakah kita harus benci? Enggak. Tentu kita harus tetap menghargai kesukaan teman-temannya. Anak-anak semuanya, ini kesimpulan akhirnya. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan orang yang sesuai dengan pengamatan Pancasila. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anak, sebagai penutup dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita lihat apa yang kita tugaskan untuk besok atau untuk hari ini ya Bu Maria. Nah, apa tugasnya? Ayo berdiskusi halaman 19 sampai dengan 20. Yang mana Bu Maria? Berarti yang mau telepon tadi Bu. 1 sampai 5, kemudian menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jenis makanan yang sama disukai dan yang tidak tadi. Ya, jelas ya anak-anak tugasnya ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini yang kita pelajari tadi ya. Yang pertama, anak-anak mau mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan. Yang kedua, informasi mengenai isi teks bacaan tadi ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna keberagaman individu. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, keragaman makanan yang disukai oleh orang lain atau setiap orang. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, anak-anak kalau masih ada yang kesulitan, belum paham, silahkan anak-anak boleh japri ke Pak Ahmad, ke Bu Mariati, atau bisa ke
kolom komentar di YouTube. Nah, bisa juga bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu menyampaikan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan bersama. Dan Pak Rahmat juga tidak lupa selalu minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Benar juga ya anak-anak, mungkin tadi dalam penyampaiannya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Umat minta maaf. Nah, anak-anak sebelum berpisah jangan lupa videonya yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dilihat. Nah, dipencet dulu supaya berubah menjadi putih seperti ini. Kalau yang sudah putih biarkan saja. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa di like dengan gambar jempol yang ke atas ini, dan yang terakhir di share kepada siapapun, pada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.